aku dibilang sama dokternya tuh aku PCOS. Jadi Hai guys, welcome back to my channel, Dinda Kani. Dan sekarang aku lagi mau bikin vlog tentang sharing-sharing satu hal yang dimana aku berharap video aku ini bisa untuk nge-support teman-teman yang memiliki pengalaman sama-sama aku, yang berpikiran kayak nggak mungkin nih, nggak mungkin gitu. Cuman percayalah, apapun pasti bakalan mungkin dengan kepercayaan kita masing-masing kepada kalau aku Islam ya, jadi aku percaya sama Allah. Apapun yang terjadi pasti itu ada hikmahnya dan ada jalannya. So aku sekarang bakalan sharing tentang pengalaman aku hamil, dan pasti di luar sana banyak banget teman-teman yang kayak, atau ibu-ibu yang udah nikah berapa tahun terus belum dikasih kepercayaan juga sama Allah. Dan aku emang sih baru nikah 1 tahun, dan aku waktu itu hamil di bulan pernikahan aku yang ke-8. Jadi 7 bulan itu aku masih kayak menikmati kosong pacaran sama suamiku. Itu emang gak enak banget sih, karena bukan karena kita gak enak belum dikasih hamilnya ya, tapi lebih kayak ke omongan orang-orang ke kita. Terus kayak misalnya nanya, kapan hamil, kapan isi, kayak gitu-gitu tuh pasti kan beban banget kan buat kita. Sampai aku pernah di satu momen gak mau pergi ke rumah keluarga karena aku malas ditanya-tanyain gitu. Karena tahu nggak sih kalian yang nanya-nanya kayak gitu, atau ibu ya, emang sih mungkin mereka ada maksud baik untuk mendoakan ya, cuman dengan nanya kayak gitu tuh kita ngerasa beban juga gitu loh. Jadi aku kan langsung insecure kan, pergilah, singkat cerita aku pergi ke dokter. Cuman aku waktu itu nggak bilang sama suami aku nggak mau ngajak, dan aku nggak mau kita sama-sama ke dokter karena itu jatuhnya nanti promil. Sedangkan tuh masih 7 bulan kan, malu kan. Saya kayak udah berapa tahun dulu baru mungkin orang promil, sedangkan aku tuh masih 7 bulan. Dan akhirnya aku ke dokter sendiri. Emang waktu itu aku dibilang sama dokternya tuh aku PCOS. PCOS ini teman-teman bisa searching PCOS, itu tuh apa, definisinya apa. Jadi intinya itu aku dilihat mensnya teratur enggak, terus aku banyak bulu-bulunya gitu di kulit aku, terus aku lupa ciri-cirinya apa lagi ya. Nah habis itu pokoknya aku didiagnosa PCOS. Jadi PCOS tuh kayak sel telur kita tuh kecil-kecil, jadi nggak ada yang mateng. Biasanya kan kalau misalnya ovulation day kita itu kan sel telur kita tuh ada yang besar, ada yang kecil gitu kan, jadi ada yang mateng lah sel telur kita pas ovulation day. Nah kalau PCOS tuh enggak, jadi sel telurnya tuh kecil-kecil. Jadi kalau misalnya pas kita lagi mau program, harusnya jadilah di yang sel telur yang udah matang itu. Cuman aku enggak. Nah terus selain itu juga aku dari SMA itu kayak keputihan, dan keputihannya itu emang nggak yang hijau, nggak yang bau, nggak, cuman bener-bener yang kayak kadang-kadang kayak creamy gitu. Nah itu ganggu banget. Nah setelah aku ke dokter, aku dikasih obat dan sembuh lah tuh kan. Terus setelah 7 bulan aku nikah, itu aku ke dokter itu. Habis itu tapi tetap di diagnosa PCOS dong. Jadi keputihan aku udah selesai, udah sembuh, tinggal PCOS aku gimana nih caranya biar aku bisa hamil gitu kan. Terus pas dokter bilang kayak gitu, aku tuh kayak ngedown gitu kan, ya Allah kok aku sih, kok bisa sih kayak gitu-gitu, terus kenapa gitu. Terus akhirnya pas aku udah tahu kalau aku tuh PCOS, jadi intinya aku tahu lah apa sih yang terjadi sama gue gitu kan. Nah aku langsung searching, katanya sih suruh promil kurma muda, terus habis itu minum habatus sauda. Dan aku 3 bulan nikah baru mengkonsumsi vitamin A
sama Folavit gitu, pokoknya asam folat gitu, terus sama susu Renagen yang promil. Itu baru aku konsumsi setelah 3 bulan hamil, cuman konsisten. Itu aku minum sampai akhirnya aku hamil ya, semuanya itu aku minum. Dan ditambah setelah aku PCOS, aku tambahin lagi kayak habatus sauda, tapi aku nggak makan ya, aku nggak rutin makannya waktu itu karena gak aja gitu. Terus habis itu aku beli kurma muda, pokoknya semuanya aku lakuin deh yang aku searching. Terus caranya gimana nih biar cepet hamil kalau PCOS tuh kan. Terus aku minum jamu, itu tuh teman-teman searching aja di e-commerce, ada namanya jamu, pokoknya ntar aku tulis deh di caption, aku lupa namanya jamu apa. Jadi aku nulis obat untuk PCOS, jadi keluar semua kan, ada kurma muda, ada jamu, ada itu tadi batu soda gitu kan. Nah, si jamu ini isinya tuh rempah-rempah, aku nggak tahu itu bilangnya jamu atau apa. Jadi itu kayak rempah-rempah direbus terus diminum setiap mau tidur, itu diminum setiap hari. Nah, itu aku minum baru 1 bulan. Aku nggak tahu apa emang karena jamunya atau emang karena keputihan aku. Cuman menurut aku, teman-teman kalau misalnya ada yang mau promil dan belum juga, ke dokter dulu. Kalau udah tahu diagnosanya apa, usaha ikhtiar dengan solusi dari si diagnosanya itu. Jangan lupa juga berdoa, jangan lupa pasti berdoa. Aku tuh kayak percaya banget deh sama Allah, kayak walaupun dokter bilang apa, aku yakin semua yang ngasih itu Allah gitu. Jadi ya apapun yang dokter bilang, aku nggak mau percaya banget gitu, aku tetap berdoa, terus aku yakin lah sama Allah. Terus aku baru konsumsi jamu itu sebulan, karena kan aku baru searching kan, jadi aku baru minum sebulan, terus aku minum lagi, udah habis dong. Terus aku jeda seminggu, baru aku beli lagi. Nah, pas yang kedua ini aku udah nggak minum karena aku tiba-tiba hamil. Dan itu aku dibantu juga pakai aplikasi ya, jadi kayak ovulation day aku kapan nih, kayak gitu-gitu. Dan aku juga beli alat yang untuk tes kesuburan, kan bisa ada alat tes pack tuh, tapi ini yang alat untuk kesuburan aku nih, ovulation day aku di kapan nih, kayak gitu-gitu. Terus aku minum jamu, aku bilangnya jamu aja ya, aku minum minuman jamu rempah-rempah itu. Mungkin karena aku berdoa sama Allah, yakin sama Allah, terus dikasih lewat si jamu itu menurut aku. Percaya nggak percaya sih ya, mungkin setiap orang beda-beda. Cuman teman-teman ya berdoa aja, terus ke dokter dulu, apa nih penyebabnya, kita kok masih belum dikasih juga, kayak gitu loh. Dan aku seneng banget, sekarang aku udah hamil yang masuk 25 minggu, jadi tuh udah mau masuk 7 bulan, tapi masih 6 bulan 2 minggu. Dan semoga sehat dan juga lancar nanti aku sampai 9 bulan, dan lahirannya pun lancar, sehat semuanya, ibu dan anaknya. Aku mungkin posting ini nanti pas sudah mau deket-deket lahiran ya, karena takut memali kan. Jadi aku bikin sekarang aja, karena sekarang aku masih fresh mukanya, karena kalau nanti mungkin aku udah nggak jelas kali ya mukanya. Sekarang aku udah hamil guys, let me show you. Alhamdulillah, semoga teman-teman di luar sana yang masih nungguin rezeki dari Allah segera dikasih, dan juga pengalaman aku ini bisa bikin semangat teman-teman. Jangan pernah menyerah, yakin sama Allah sesuai kepercayaan kita masing-masing. Pokoknya kita yakin pada Yang Maha Kuasa bahwa apapun yang terjadi pasti ada hikmahnya, dan yang nggak mungkin pasti bakalan jadi mungkin. Yang penting kita selalu berdoa dan juga ikhtiar. Semoga mam di luar sana yang nunggu kepercayaan itu segera dikasih sama Allah, dan kita bisa sama-sama ngerasain kebahagiaan ini. So, thank you banget udah nonton video aku. Kalau misalnya ada yang mau ditanya-tanya, boleh banget di komen. Dan kalau misalnya ada info atau teman-teman mau sharing-sharing tambahan di komen, boleh banget. Jadi biar kita semua punya pengalaman yang berbeda-beda atau sama, bisa saling tahu. So thank you.